Ya, terima kasih Bang Garni, ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian di rumah, sudah malam. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing dalam kesempatan ini. Pertama mengenai hubungan pusat dan daerah, saya berusaha membungkus begini. Moral ground, soal kewenangan, public policy, harmonisasi, dan saya mau bicara tentang jalan keluarnya. Nah, sebenarnya kan ini kan the test case bagi hubungan pusat dan daerah. Test case bagi otonomi daerah, test case bagi soal-soal yang bersifat regional dan sektoral. Dan itu PR yang belum pernah selesai di Republik ini dan di dunia manapun. Karena yang namanya hubungan pusat dan daerah itu selalu dinamik. Kadang-kadang pusat itu mengambil banyak kewenangan daerah, kadang-kadang daerah kemudian dalam tahap-tahap tertentu, momen tertentu lebih banyak memiliki kewenangan. Sebagai contoh misalnya tahun 1999 itu otonomi daerah begitu kencangnya dan kemudian kita tahu bahwa kemudian bandul bergerak dan undang-undang terbaru kita, Undang-Undang 23 tahun 2014 justru kembali melakukan resentralisasi. Nah sesungguhnya itu different direction dengan konstitusi kita. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa pemerintahan daerah itu memiliki otonomi yang seluas-luasnya. Tetapi kemudian direction di dalam Undang-Undang 23 2014 karena kegalauan pemerintah pusat, karena akibat banyaknya misalnya kasus-kasus korupsi di daerah, maka kemudian banyak sekali urusan yang kemudian ditarik lagi ke pemerintah pusat. Nah, secara tidak sadar kita ingin menuju direction seperti itu lagi dalam soal reklamasi ini, ya. Jadi apa yang kemudian diberikan ke daerah mau ditarik kembali. Itu satu soal. Soal yang kedua yang saya ingin sharing adalah soal moral ground. Kalau kita bicara seperti ini, ya, kita ada pusat yang diwakili oleh mungkin Menko Maritim, ada daerah yang diwakili gubernur dan itu adalah elected officers. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan itu adalah low ranking officer karena dia elected, menteri tidak elected, menteri bisa diberhentikan setiap saat. Tetapi kita juga melihat ada civil society di sana. Ada walhi dan lain sebagainya. Maka moral groundnya adalah siapapun yang ingin melihat reklamasi ini sebuah kebijakan yang baik, maka kemudian kita tidak bisa mentolerir hal-hal yang negatif. Hal-hal yang sudah terbukti di publik, suap menyuap dan lain sebagainya. Karena itu siapapun yang kemudian tidak punya moral standing, tidak punya moral ground untuk berbicara reklamasi, saya kira kita tidak perlu dengarkan lagi. Yang harus kita dengarkan adalah bagaimana kita kemudian mencari jalan keluar sebaik-baiknya dari persoalan reklamasi ini. Yang kalau saya lihat adalah ada perbedaan pendapat dan sesungguhnya sama moral groundnya. Dari pihak Kemenko melihat problem lingkungan dari tadi. Tapi dari pihak gubernur melihat bahwa ada kesempatan untuk menggali fundraising yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian kesejahteraan masyarakat juga. Jadi angle-nya berbeda, tetapi sesungguhnya tujuannya sama. Kalau kita misalnya kaitkan dengan konstitusi tentang kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang ketika kita going into detail, itulah persoalannya. Kadang-kadang policy itu kan hanya cocok di atasnya, tetapi begitu kita kemudian mencari eksekusinya, maka kemudian dia bisa berbeda. Nah, nanti kira-kira kita harus kompromikan ini. Jadi perspektif dari Kementerian Kehutanan, perspektif dari Kemenko, perspektif dari lingkungan hidup, dengan perspektif dari pemerintahan daerah. Ini yang menurut saya harus dikompromikan. Kalau hasilnya nanti harus dilanjutkan atau dihentikan, nanti bagian terakhir saya ingin mempersoalkan itu. Berikutnya adalah, Bang Karni, ini soal kewenangan. Kalau kita bicara soal kewenangan, intinya adalah sebuah tindakan itu tidak boleh kalau dia tidak punya dasar kewenangannya. Jadi sebuah tindakan administrasi negara harus ada kewenangannya. Dan saya menemukan kewenangan itu paling tidak walaupun kemudian dipersoalkan, itu kewenangan itu ada di Kepres nomor 52 tahun 1995 yang memberikan kewenangan. Tetapi kalau kita jangan lupa juga sebenarnya ada undang-undang pemerintahan DKI, daerah khusus ibu kota yang juga memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah provinsi DKI untuk mengatur tata ruangnya sendiri. Tetapi saya paham betul Bang Karni, kalau kita bicara harmonisasi perundang-undangan, ada undang-undang sektoral yang juga memberikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada menteri dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya tadi dikatakan menteri
paham seperti itu. Padahal kalau Undang-Undang Lingkungan Hidup digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk merevoke misalnya AMDAL, izin lingkungan, maka kemudian kan tidak akan jadi reklamasi. Maka kemudian selalu harus ada harmonisasi, harus ada yang namanya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan kita bicara tentang public policy, bagaimana membuat kebijakan yang baik. Nah, ini kan eranya good governance, eranya clean government. Kita memang tidak bisa kemudian tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Barangkali, ya, Bang Karni dan pemirsa sekalian, di masa lalu izin prinsip ini barangkali penuh dengan KKN, saya tidak tahu. Ya, gubernur yang sekarang yang barangkali hidup dalam era clean government, good governance, dan era transparansi, kemudian terpaksa melanjutkan izin prinsip yang sudah ada. Tetapi kan barangkali tidak terlambat juga kalau seandainya kita ingin melakukan evaluasi kembali, duduk bersama dan kemudian mencari jalan keluar yang sebaik-baiknya. Toh tidak ada perbedaan yang mendasar sesungguhnya. Kecuali bahwa seolah-olah ada rivalitas antara dua orang di depan ini. Antara Rizal Ramli dan kemudian Basuki Cahayapurnama yang dikaitkan dengan 2019. Saya kira terlalu pornografi politik jadinya kan. Ya kan? Karena ada yang ngomong seperti itu. Tetapi saya kira harus ada jalan keluar. Nah, terakhir saya mau bicara soal jalan keluar. Begini, kalau jalan keluarnya 3 saja sebenarnya. Reklamasi ini diteruskan, berarti kan pihak sini yang kemudian akan senang dan barangkali merasa menang. Kita tidak bicara menang-menangan. Reklamasi dihentikan, pihak sini yang mungkin merasa senang dan merasa menang. 2 saja pilihannya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa duduk satu meja, maka sesungguhnya ada jalan keluar lain yang barangkali belum terpikirkan. Datang ke Mahkamah Konstitusi. Karena hal-hal seperti ini, sengketa kewenangan antar unit-unit pemerintahan di pusat dan di daerah, yang kewenangannya diberikan konstitusi itu adalah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Kalau misalnya pihak pemerintah DKI merasa bahwa reklamasi ini kewenangan kami, sementara Kemenko merasa bahwa kami memiliki kewenangan lain yang diberikan undang-undang sektoral, maka sesungguhnya ada conflict of law di situ. Ada konflik kewenangan, maka konflik kewenangan itu salah satunya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau seandainya kita mau terus-menerus berkonflik. Tapi kalau kita bisa duduk satu meja, mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.